I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astuti, NIM 3122101121, kelas C pagi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang CTL untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Apa itu CTL? CTL merupakan singkatan dari Contextual Teaching and Learning, adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. CTL merupakan suatu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, student centering learning. Dalam CTL, siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Berikut salah satu contoh CTL, yaitu dalam pembelajaran matematika, siswa dapat belajar tentang konsep pemecahan dengan cara membuat kue bersama. Siswa akan lebih memahami konsep pecahan ketika mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut salah satu contoh definisi pembelajaran CTL menurut para ahli, yaitu Hamruni 2012. Pembelajaran CTL adalah pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Ada beberapa manfaat CTL. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan bekerja sama dan berbagi pengetahuan siswa. Yang kelima, meningkatkan sikap dan nilai yang positif siswa. Karakteristik CTL yaitu 1. Berpusat pada siswa atau student center. Dalam CTL, siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang kedua, relevan dengan kehidupan nyata atau real world relevance. Pembelajaran CTL dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, aktif dan berpusat pada penyelidikan atau active and inquiry based. Siswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, kolaboratif atau kolaboratif. Pembelajaran CTL sering melibatkan kerja kelompok. Yang kelima, reflektif atau reflektif. Siswa didorong untuk merefleksikan pembelajaran mereka. Berikut salah satu contoh karakteristik CTL, yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat belajar tentang struktur teks eksposisi dengan cara menulis artikel dengan isu-isu yang mereka minati. Berikut kelebihan dari CTL, yaitu 1. Pembelajaran lebih bermakna dan nyata. 2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep. 3. Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, kerjasama, serta dapat menyimpulkan sendiri pembelajaran yang telah dilaluinya. 4. Siswa merasakan pembelajaran menjadi miliknya sendiri. Peserta didik punya motivasi yang kuat untuk kegiatan pembelajaran. 5. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 6. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 7. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dan berkomunikasi. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap dan nilai yang positif. Berikut ini kekurangan dari CTL. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama.
Yang kedua, membutuhkan guru yang kompeten. Yang ketiga, sulit diterapkan di semua mata pelajaran. Yang keempat, sulit diterapkan di kelas yang besar. Untuk mengatasinya yaitu guru harus mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru harus mengikuti pelatihan tentang CTL. Yang ketiga, guru harus bekerja sama dengan guru lain. Dan yang terakhir, guru harus menggunakan berbagai metode pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah CTL. 1. Mengidentifikasi konteks. Guru mengidentifikasi konteks yang relevan dengan kehidupan siswa dan materi pelajaran yang akan diajarkan. Kedua, merancang pembelajaran. Guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip CTL. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keempat, mengevaluasi pembelajaran. Guru mengevaluasi pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik siswa telah memahami materi pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Berikut ini salah satu contoh CTL. Dalam pelajaran sejarah, siswa dapat belajar tentang sejarah Indonesia dengan cara mengunjungi museum atau situs bersejarah. Guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan penjelasan singkat tentang museum atau situs bersejarah yang akan dikunjungi. Kemudian, guru mengajak siswa mengunjungi museum atau situs bersejarah tersebut. Di museum atau situs bersejarah, siswa mengamati berbagai benda dan bangunan bersejarah. Guru membimbing siswa dalam proses pengamatan dan membantu mereka memahami sejarah Indonesia. Di akhir pembelajaran, siswa menulis laporan tentang kunjungan mereka ke museum tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang CTL. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.